Cerita dimulai dengan kecelakaan mobil yang parah, di mana seseorang bimbang apakah dia harus menyelamatkan bosnya. Dia melakukan CPR tapi ragu apakah dia benar-benar ingin wanita itu hidup kembali karena sang bos memaksanya bekerja dengan jadwal 996. Artinya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Dan saat melihatnya sekarat, dia bertanya-tanya apakah ini adalah karma yang menimpanya. Dia mulai mengangkat tubuhnya dan berpikir setidaknya menolongnya sekarang mungkin akan memberinya pahala. Dia mendekati bibir manis wanita itu ketika tiba-tiba seberkas cahaya emas turun dari langit dan merasuki tubuh sang bos, sementara si protagonis mengeluh jika dia mati maka dia tidak tahu harus menuntut hak buruk kepada siapa. Namun di saat yang sama dia tak menyangka bibirnya akan terasa begitu lembut dan manis. Di saat itulah sang bos membuka matanya. Protagonis pun tersipu saat sang bos bertanya apakah dia sedang mencari mati. Lalu sebuah pesan sistem muncul menyatakan bahwa dia berhasil mengejutkan sang permaisuri dan mendapatkan kemampuan penampilan ilahi serta perisai emas dengan 31 kali penggunaan. Namun si protagonis bingung dari mana asal suara sistem itu tepat saat sebuah kaki mendekat ke arahnya. Dia mengira akan ditendang, tapi sebaliknya dia justru disiksa dengan cara yang kejam. Dia menyelesaikannya dengan teknik jiu-jitsu dan mulai melarikan diri dari bos yang berbahaya ini, yang kemudian berkata bahwa dia harus menghadapi hukuman ilahi. Tapi si protagonis bingung dan bertanya apa yang terjadi. Mencoba menjelaskan bahwa bosnya baru saja pingsan karena kepalanya terbentur. Lee merasa aneh karena dia tidak bisa menggunakan energi sejatinya saat sedang dihimpit dengan cara yang kejam. Pemuda kita berkata sebaiknya dia pergi ke rumah sakit apalagi ambulans tidak akan datang dengan cepat. Dia masih harus kembali bekerja tapi akan lebih baik jika sang bos membayar ekstra untuk semua yang telah dia lakukan. Namun Lin hanya menatap tangannya dengan bingung, tidak tahu di mana dia berada atau mengapa energinya lenyap. Beberapa waktu berlalu dan kita berada di rumah sang protagonis. Dia baru saja tiba setelah hari yang melelahkan di kantor dan ingin beristirahat. Namun saat masuk dia menemukan teman gemuknya di habitat aslinya dan bertanya apakah ada makanan tersisa. Tetapi temannya malah bertanya apakah dia habis dikuras oleh bos jahat itu. Lalu tiba-tiba temannya tampak terkejut dan menjatuhkan permen yang dipegangnya. Bingung dengan apa masalahnya, ternyata sang bos telah masuk ke dalam rumah dan bertanya apakah kandang ini yang dia sebut sebagai apartemen. Protagonis ingin tahu apa yang dia lakukan di sana sementara teman gemuknya berkata harusnya dia memberitahu sebelum membawa gadis pulang. Namun sang bos bingung dan berkata jika tidak hati-hati, mereka akan menderita hukuman ilahi. Temannya juga bingung saat tiba-tiba sang bos menarik tangan Louis dan menyuruhnya ikut. Melihatnya berlumuran darah dengan pakaian robek, sang teman mengira mereka baru saja melakukan hiburan terlarang di luar. Sementara si pemuda memberitahu bahwa meskipun dia bawahannya, sang bos tidak bisa terus memotong waktu istirahatnya. Namun Lin berkata berdasarkan ucapannya, dia tampaknya adalah muridnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang permaisuri dari dunia bawah yang berkultivasi selama lebih dari 3000 tahun untuk naik ke alam manusia dan dewa. Itulah sebabnya dia ingin tahu di mana mereka berada dan mengapa dia tidak bisa menggunakan energinya. Lou bingung dan mengira dia gila. Namun dia sendiri juga tidak normal dan menyebutkan bahwa sejak kemunculan bumi, dia pernah mendengar tentang kultivator tapi itu sangat langka. Namun sang bos mengulurkan tangan seolah mencoba mencekiknya. Dia memohon agar dia tenang, lalu Lee mendekat dan berkata dia tidak memancarkan aura dari aliansi keadilan. Pemuda kita menjauhkan diri lagi dari wanita gila ini, tetapi di balik pepohonan, tiga pria mencurigakan sedang berdiskusi apakah dia orang yang tepat. Salah satunya berkata mereka harus memastikan ini terlihat seperti perampokan. Namun Ling berkata dia menyadari ada yang menguping percakapan mereka dan menyatakan mereka pantas menerima hukuman ilahi. Ketiga anggota masyarakat yang produktif itu muncul dan berkata mereka tidak menyangka akan ditemukan semudah ini. Dan begitu si pemuda melihat energi di salah satu tanah mereka, dia bertanya-tanya mengapa para kultivator ingin menjatuhkannya. Ling menerjang ke arahnya dan menyuruhnya pergi ke neraka. Saat itulah perisai emas yang dia terima aktif, membuat orang-orang itu terlempar ke pohon dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Lalu sistem muncul lagi menyatakan karena dia menyebabkan kerusakan, dia akan menerima beberapa paket kultivasi pemula. Sementara Ui bingung dengan suara-suara itu dan Lin berkata dia harus mengajar muridnya agar tidak membiarkan musuh lolos. Hidup-hidup, dia akan menghabisi serangga-serangga ini. Dia menendang kakinya ke atas membuat pria itu menghilang dan berkata terkadang kekuatan fisik saja sudah cukup. Sementara Ui menyadari dia memang telah menerima sistem kecil. Apalagi itu tampak terhubung dengan wanita aneh di depannya yang dia yakin bukanlah Nona Lin yang asli. Kembali ke rumah, temannya memutuskan untuk membiarkan apartemen itu untuknya malam ini dan pergi tidur di warnet, tapi dia memperingatkan Ui agar tetap tenang agar tidak dimarahi. Temannya tidak percaya Ui membawa wanita ini pulang dan Ui pun berpikiran sama. Dia lalu mempersilakannya masuk dan meminta maaf atas kekacauan di rumahnya. Sang bos duduk dan berkata dia tidak peduli dengan hal-hal sepele meskipun murid-muridnya cenderung ketat. Ui pergi ke lemari es dan bertanya tentang urusan menjadi permaisuri yang melintasi dunia ini. Jika ini benar-benar perasukan lalu apa yang terjadi dengan tubuh Linia? Dan wanita itu menjelaskan bahwa dia sedang dalam ujian kesengsaraan untuk berevolusi saat terjebak dalam pertempuran dengan aliansi keadilan. Ui bertanya apakah aliansi itu adalah musuh mereka. Sang permaisuri menjawab bahwa orang-orang itu adalah kumpulan orang munafik yang berpura-pura adil tapi sangat menjijikan. Dan karena mereka ingin melawannya, mereka pantas diubah menjadi sungai darah. Sementara Ui yang berdiri di dekat kulkas berpikir bahwa wanita ini terdengar lebih seperti seorang teroris. Dia memberinya segelas air. Sang bos memintanya menunjukkan bagaimana dunia ini bekerja, dan dia menjelaskan bahwa di dunianya ada hal-hal seperti sihir dan teknologi yang sangat canggih. Sang bos melihat beberapa gambar sihir dan tampak terkesan sampai Ui menunjukkan kapal luar angkasa yang meledakkan planet. Memperingatkannya agar berhati-hati karena ada orang di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Dan seluruh planet hanya dengan petikan jari. Menatap gambar-gambar itu, dia bertanya apakah itu mungkin, dan Ui mengonfirmasinya dengan mengatakan bahwa kultivasi pribadi tidak akan berpeluang
melawan kekuatan tersebut. Itulah sebabnya dia tidak boleh menyakiti siapapun atau konsekuensinya akan sangat serius. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata energi di dunianya tampak sangat langka. Dia meletakkan tangannya di dahi pemuda itu dan berkata bahwa bakat bocah itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia temui. Ui curiga itu pasti berhubungan dengan sistem tersebut, lalu Lee menjelaskan jika dia berada di dunianya. Dalam 300 tahun dia akan mencapai alam yang sangat tinggi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia menjawabnya sambil berpikir bahwa yang dia inginkan hanyalah menjadi pekerja biasa. Ternyata itu salah satu rekannya yang mengatakan jika bug tidak diperbaiki malam ini, dia tidak perlu datang ke kantor besok. Dengan frustrasi Ui berkata dia bukan kecerdasan buatan yang tidak butuh istirahat. Bahkan Ling berkomentar bahwa bekerja sampai larut malam tidak ada bedanya dengan perbudakan. Dia menyebutkan di dunianya dulu ada tukang jembatan yang melakukan hal serupa lalu dia memotong-motongnya. Menjadi kepingan, Ui bingung karena dia mengatakannya dengan begitu alami. Wanita itu lalu berkata karena hal sesederhana itu dia disebut pembunuh yang baginya tidak masuk akal. Sambil berbalik dengan senyum, dia berkata itu tidak masalah karena orang-orang itu tidak bisa mengalahkannya. Sementara Ui membatin bahwa dia tidak tampak seperti orang jahat. Setidaknya dia adalah prajurit distopia. Seseorang yang berjuang demi kebenaran. Dia lalu bertanya apakah ponselnya masih berfungsi karena itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Wanita itu merogoh saku dan mempertanyakan kepentingannya karena dia tidak merasakan ada sihir di dalamnya. Dia menyerahkan perangkat itu dan sang protagonis berkata ponsel mahal ini sangat bagus karena tetap utuh meski setelah kecelakaan mobil. Ian meraih pergelangan tangannya dan berkata dia akan menunjukkan cara menggunakannya. Dia mengambil sidik jarinya untuk menyentuh layar dan menjelaskan cara membuka kunci ponsel. Namun Ling berubah merah padam dan memanggilnya mesum yang perlu dihukum. Di adegan berikutnya pesanan makanan tiba. Sang bos bertanya mengapa aroma udaranya begitu pedas. Dia memasukkan sepotong ke mulutnya, terkejut dan berkata ini jauh tidak berbahaya dari yang dia bayangkan. Dia berkomentar bahwa dagingnya terasa seperti napas naga dan bertanya apakah orang benar-benar memakan hal seperti ini. Ui mengiyakan dan bertanya apakah tidak ada yang serupa di dunianya. Dia menjelaskan mereka menggunakan rempah tapi tidak ada yang sepedas ini. Dia tersenyum dan berkata betapa berbedanya setiap peradaban. Dia mengambil sesuatu yang tampak seperti coke dan berkata meski terlihat seperti racun, ini akan membantu rasanya dan cukup enak. Dia meminumnya sedikit untuk membuktikan itu bukan racun dan sang bos mengikutinya. Namun tampaknya dia tidak suka karena memberikan sensasi aneh di mulut dan kesemutan di perut. Dia memperingatkan agar berhati-hati karena jika diminum sekaligus dia akan bersendawa. Dan benar saja dia bersendawa. Dia berkata rasanya pahit dan manis di saat yang sama yang ternyata sangat enak. Dia membayangkan murid-muridnya memperingatkannya tentang racun, tapi dia menjawab jangan takut karena racun ini hanya akan menembak tubuhnya. Dan murid-muridnya pun tampak senang. Dia bertanya apakah itu benar-benar enak dan wanita itu menjelaskan dia hanya mengenang beberapa cerita bagus dari sekte. Saat dia hendak membereskan makanan, wanita itu menahan lengannya dan berkata dia akan membangun toleransi terhadap racun tersebut. Ui memperingatkan agar hati-hati karena racun bisa menumpuk. Namun dengan semangat dia berkata seorang permaisuri tidak boleh takut pada hal sederhana. Dia menggigit lagi tapi di adegan berikutnya dia mengklaim itu tidak terlalu pedas. Beberapa saat kemudian dengan cara uniknya dia bertanya apa minuman favorit Ui. Sementara Ui menyuruhnya berhenti keras kepala. Ponselnya berdering lagi. Tentu saja itu omelan lain dari bosnya yang menanyakan mengapa bug belum diperbaiki. Sang bos mengancam jika besok pagi belum selesai, dia tidak perlu kembali lagi. Tapi Ui percaya diri karena pria itu melapor kepada Nona Lin. Dia melirik dan melihatnya, meskipun jiwanya tidak sama tapi tubuhnya tetaplah bosnya. Adegan beralih ke hari berikutnya. Ui menjelaskan cara kerja dunia ini dan dia menjawab sudah mengerti bahwa lift adalah sejenis tangga yang bergerak sendiri. Sang protagonis memujinya dan mengingatkan semua orang akan memanggilnya Bos Lin. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir. Namun saat pintu lift terbuka, seorang pria pira masuk dan mengeluh bahwa Shiaki sangat kejam. Dia mendekatinya dan berkata sudah mendengar tentang kecelakaan itu tapi senang melihatnya baik-baik saja. Dia menawarkan sarapan khusus yang dia buat sendiri. Dan di saat itu sang bos menoleh ke Ui dan bertanya siapa orang ini. Dia menjelaskan bahwa pria itu adalah mantan pelamarnya, putra pemilik gedung yang dianggap semua orang bodoh. Si pria pira menoleh ke Ui dan menyuruhnya meninggalkan bosnya sendirian di lift karena orang bau sepertinya tidak pantas berada di dekatnya. Tapi dia diabaikan sepenuhnya saat Ui menyarankan mereka segera ke kantor. Seorang pria gemuk datang berlari berkata baguslah bos sudah tiba. Dia menyarankan untuk memecat Ui karena kemarin dia tidak menyelesaikan pekerjaan dan hanya menjelek-jelekannya. Ui berbisik ke telinga Lin bahwa pria inilah yang terus meneleponnya tengah malam. Lin menoleh ke pria itu dan berkata sejauh yang dia tahu, orang yang merusak reputasinya adalah dia sendiri. Pria itu malu dan bersikeras Ui pasti telah berbohong. Lin kemudian berkata bahwa dia menghabiskan sepanjang malam bersama Ui jadi dia tahu betul siapa yang berbohong. Si pria pirang sangat bingung dengan situasi ini. Sang protagonis menyadari wanita itu baru saja menyiram bensin ke dalam api, tapi sistem mendeteksi dia telah mengejutkan orang-orang di sekitar dan memberinya beberapa keterampilan seni bela diri. Adegan berpindah ke kantor presiden. Ui mengatakan padanya jangan khawatir karena mendapatkan data alamat tidak akan sulit baginya. Begitu dia mengaksesnya, dia akan tahu di mana wanita itu tinggal agar dia bisa pulang. Namun sang permaisuri bertanya mengapa dia banyak membantu padahal pemilik tubuh sebelumnya tidak baik padanya. Ui menjawab dia adalah pemuda baik yang suka menolong. Padahal sebenarnya dia tahu jika dia mengendalikan permaisuri, dia akan jadi kaisar. Ditambah lagi akan menyenangkan melihat si gendut itu mendapatkan balasannya. Dan dia tidak bisa membiarkannya mati setelah kejadian kemarin. Wanita itu teringat saat diserang dan bertanya tentang urusan kematian itu, tapi Ui mengabaikannya dan berkata sarapan dari si pria pirang sangat enak. Dia membawakan hidangannya dan menawarkan padanya. Namun dia teringat makanan pedas kemarin dan berkata hidangan merah itu pasti terlalu berapi-api. Dia berguling ke samping menolak makan. Beberapa saat kemudian mereka keluar ruangan dan si pria gemuk sedang memegang 3 ember bertanya apakah
apakah hukumannya belum cukup, tapi Lin menjawab dia harusnya senang masih hidup. Jika mengeluh lagi, dia akan ditambah 10 jam kerja. Shaan mendekat dan bertanya mengapa Ui ada di kantornya. Dia memperingatkannya agar berhati-hati karena pria itu miskin, tidak beradab, dan bau. Sang permaisuri memelototinya membuat Shaan meminta maaf. Yuan berterima kasih dan berkata sarapannya lezat. Dia berjalan pergi bersama bosnya dengan alasan ada urusan pribadi yang harus ditangani, membuat Shaan penasaran. Ui ingat dia perlu mengejutkan orang untuk bonus sistem sementara Shaan berpikir Ui harus membayar perbuatannya. Adegan beralih ke lingkungan mewah di Mansion Shanner. Ui memuji sang permaisuri yang mulai mahir menggunakan ponsel. Pintu terbuka dan dia berkata beradaptasi dengan dunia baru adalah hal alami baginya. Saat masuk, protagonis berkomentar rumahnya semewah dugaan. Dia berbicara tentang peralatan dapur dan akan mengajarinya nanti, tapi wanita itu berkata tidak perlu karena dia tidak pernah memasak seumur hidupnya. Dia menunjukkan kamar mandi dan wanita itu merasa aneh melakukan semua tugas kebersihan di tempat yang sama. Dia menjelaskan cara menggunakan toilet dan shower. Lalu wanita itu berkata ingin mandi dan menyuruhnya mengambilkan pakaian. Segera setelah Ui membuka lemari, dia melihat pakaian yang tergantung dan merasa tidak menyangka mantan bosnya adalah orang dengan selera seperti itu. Dia memilih beberapa pakaian sambil berpikir setidaknya ukurannya akan pas. Sementara itu sang permaisuri di dalam kamar mandi bertanya apakah semuanya sudah siap karena dia hampir kedinginan. Kekhawatiran Ui adalah bagaimana cara mengajarinya memakai pakaian modern. Dia menyerahkannya dan menyuruhnya melihat gambar agar tidak salah pakai. Wanita itu membalas agar dia berhenti mengomel karena dia tidak sebodoh itu. Meskipun desainnya meragukan, satu-satunya hal yang dia anggap aneh adalah mengapa tali ini dianggap sebagai pakaian. Sementara itu, Ui di ruang tamu menonton TV. Dia memanggilnya untuk menonton dokumenter sejarah, berencana menjelaskan evolusi manusia dan industri. Wanita itu duduk di sampingnya tapi beberapa saat kemudian dia sudah tertidur. Protagonis kesal karena wanita itu mengaku tertarik tapi tidak bertahan selama 10 menit. Dia hendak menyelimutinya tapi wanita itu tanpa merasakannya dan menebas selimut itu. Melihat selimut yang robek, dia bingung apalagi wanita itu masih tidur. Perlahan dia mendekatkan selembar kertas dan wanita itu menebasnya lagi. Dia terkejut wanita itu punya sistem kewaspadaan yang tajam bahkan saat tidur. Jadi dia memutuskan untuk menjauh karena itu berbahaya. Selagi wanita itu tidur, dia duduk dan mulai memeriksa item dari sistem. Dia mulai berlatih salah satu teknik tinju yang dia dapatkan. Nama, tinju surgawi Del, terdengar sangat pretensius. Dia mengambil beberapa posisi tempur dan merasa seolah tubuhnya terbakar, dadanya sesak dan jantungnya serasa akan meledak. Wanita itu mendekat dan berkata jika dia terus seperti ini dia akan mati. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan tapi semakin bagus tekniknya semakin besar risikonya. Meskipun dia berbakat, fondasinya sangat lemah yang membuatnya stres. Intinya dia terlalu lemah, membuat si pemuda merasa hancur. Wanita itu berkata setelah tidur sebentar dia sekarang penuh energi. Ui hendak berkomentar tentang serangannya saat ponselnya berdering. Itu salah satu bos yang meminta bantuan file perusahaan. Sang protagonis menjawab dia sudah mengantar Nona Lin pulang dan akan segera kembali membantu. Dia memberitahu Lin dia akan kembali malam nanti dan wanita itu bertanya mengapa dia tidak tinggal saja di sisinya untuk membantu tugas-tugas membosankan. Namun dia berkata dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar dan dia harus memastikan perusahaan tidak kacau. Dia menuju pintu tapi wanita itu menyuruhnya berhenti dan mendekat. Ui bertanya apakah ini tidak terlalu tidak pantas saat wanita itu semakin dekat. Namun dia hanya menyentil dahinya dan menyuruhnya pergi. Pemuda itu pun bingung sebelum menutup pintu. Dia berkata akan memesankan makanan tapi memintanya jangan menakuti orang. Wanita itu merenung bahwa tanpa energi bawaan dia tidak bisa mengirimkan kesadarannya lagi. Sang protagonis bekerja sepanjang hari dan akhirnya waktunya pulang. Saitama dari kantor memanggilnya presiden dan mengajak makan malam bersama. Pemuda itu bertanya soal sebutan presiden itu dan Saitama bercanda bahwa semua tahu dia dekat dengan Presiden Lin. Ui menyuruh mereka jangan berlebihan, menjelaskan tentang kecelakaan itu dan dia hanya kebetulan menolong. Jika benar ada hubungan dia tidak akan terjebak lembur. Di dekat sana Sha menguping dan berpikir itu masuk akal. Mana mungkin pecundang sepertinya bisa dekat dengan Nona Lin. Kembali ke Mansion, sang permaisuri berbalik dengan marah saat seseorang masuk ketika lampu mati. Berkata dia harus menghadapi konsekuensi. Namun sang protagonis hanya meletakkan makanan di meja dan bertanya ada apa. Dia terpaku sejenak sebelum melahap semuanya. Berkomentar bahwa seharusnya dia membawa makanan itu lebih awal. Tak lama kemudian dia lebih tenang dan berkata makanan tanpa rempah terasa hambar. Ui membuang sisa makanan sambil bergumam sulit memahaminya. Lin menunjukkan ponselnya dan berkata benda ini pasti memusuhinya karena dia mencoba memesan makanan dengan 2 ketukan tapi tidak berhasil. Ui duduk dan menunjukkan bahwa dia harus memindai wajah untuk membayar. Sambil merapikan meja, dia menjelaskan cara transfer uang di dunia ini. Dia melihat beberapa lembar kertas berisi teknik meditasi. Dia bertanya apakah Lin bisa membaca hal semacam itu, dan sang permaisuri mengungkapkan dialah yang menulisnya. Ui terkejut dan wanita itu berkata tentu saja dia masih tahu cara menggunakan kertas dan pena. Teknik meditasi itu menyatukan energi tubuh, esensi, dan jiwa. Itu akan membantunya tumbuh kuat untuk mulai mempelajari teknik. Pemuda itu merasa malu karena tak menyangka wanita itu bertindak sejauh itu untuknya. Namun Lin mengedipkan mata dan berkata ada syarat untuk menerima metodenya. Dia harus berlatih sesuai perintahnya. Karena bakat alami saja tidak cukup, dia punya waktu 3 minggu untuk menguasai bab pertama atau dia akan menghilangkannya karena dia tidak butuh orang malas. Sekarang dia gemetar dan bertanya berapa lama biasanya murid menguasai ini. Wanita itu menjawab biasanya 4 minggu tapi karena dia berbakat itu tidak akan jadi masalah. Dia mulai membaca tentang energi dan denyut nadi, dan sirkulasi energi dan irama alam. Sementara itu wanita itu ingin sesuatu yang manis dan menyegarkan. Saat sedang makan dia menyuruhnya makan dulu sebelum latihan tapi Ui sudah menyemburkan api biru berkata tubuhnya terasa lebih ringan. Sang permaisuri terkesan dia menguasai teknik pertama hanya dalam beberapa helaan napas. Bahkan Ui pun bingung bertanya apakah dia benar-benar menguasainya. Sang permaisuri
yang duduk di atas meja berkata kemampuan mengumpulkan energi membuktikan hal itu. Dia menyuruhnya bernapas lagi dan mencoba menimbun kekuatan. Pemuda itu tampak seperti vakum yang menyedot semua energi dari lingkungan, bahkan wanita itu pun terkejut bertanya monster macam apa dia. Sekali lagi dia menerima kemampuan langkah instan. Dia mulai berpikir setiap kali dia membuat wanita itu terkesan. Ekspektasinya akan naik, membuatnya semakin sulit. Meskipun dia, domba, yang penurut, ada batas seberapa banyak wall yang bisa dicukur. Wanita itu bertanya mengapa dia tertawa dan dia menjawab bukan apa-apa. Lalu bertanya apakah ada instruksi lain karena dia ingin lanjut berlatih. Wanita itu menyebutkan ada masalah yang sangat penting. Ui bertanya apa itu dan ternyata dia ingin tahu mengapa tidak ada coke di rumah. Pemuda malang itu bingung. Kemudian dia berkata mengajarinya menggunakan aplikasi pengiriman saat ini berbahaya. Tapi wanita itu sudah meminum cokenya dan merasa luar biasa. Saat dia hendak pergi, wanita itu mengingatkan agar dia lebih berhati-hati karena dia sudah melihat banyak jenius jatuh karena kesombongan. Dia harus ingat ada gunung di atas gunung. Tapi di tengah ceramahnya dia tiba-tiba cekukan tak terkendali. Dia menutup mulut dan berkata tubuh ini sangat rapuh. Ui pergi sambil berkata dia sudah memperingatkan jangan minum terlalu cepat. Wanita itu menyuruhnya menghilang atau dia akan menghabisinya. Ui membalas jika terus minum itu dia akan kena diabetes dan gigi berlubang. Sang permaisuri bertanya apakah sebaiknya dia tidak meminumnya dan Ui membanting pintu. Dengan itu dia rileks merasa akhirnya damai. Tapi dari luar Ui berteriak agar jangan lupa nomornya ada di urutan pertama kontak dan sang permaisuri pun merenung tentang masa lalunya. Finn, semua orang takut padanya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perhatian sebesar ini dari seseorang. Yui kembali ke rumah sambil bertanya-tanya kemana perginya kakaknya. Karena hari itu terasa sangat melelahkan, dia memutuskan untuk merebahkan diri di sofa dan membuka game kecil favoritnya itu. Dia memeriksa obrolan grup dengan teman-temannya yang sedang pamer skor tinggi. Yui mengajak mereka bermain bersama, tetapi tiba-tiba semua orang beralasan sakit perut dan ingin segera pergi. Rupanya, Yui adalah tipe pemain beban yang selalu menenggelamkan timnya. Itulah sebabnya tak ada yang mau bermain dengannya. Namun, seseorang bernama Old Maniac berkata dia akan segera tiba di kota dan mengajak Yui makan besok. Yui menerimanya dengan penuh semangat. Dia merenungkan bahwa meski sudah bermain dengan Old Maniac selama 3 atau 4 tahun, mereka belum pernah bertemu langsung. Sementara itu, di ruang pengawasannya, seseorang berkomentar bahwa mereka menghilang ke lingkungan yang aneh. Seorang pria botak mengatakan mereka pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi tidak ada sisa-sisa mayat yang ditemukan. Orang lain menjawab agar tidak perlu khawatir karena mereka sudah menemukan cara untuk menangani anak itu. Keesokan harinya, Yui mengirim pesan kepada temannya, mengatakan bahwa dia sedang menunggu kedatangannya sambil membayangkan makanan lezat yang telah dipesannya. Lalu, seseorang mendekat. Apakah itu Old Maniac? Apa yang terjadi? Apakah dunianya sudah terbalik? Apakah sekarang para gadis berpura-pura menjadi kakek-kakek? Yui memberitahu wanita muda itu bahwa meja tersebut sudah dipesan. Dia mulai mengira wanita itu bekerja untuk bar tersebut dan berkomentar betapa kompetitifnya pasar minuman sekarang. Namun, wanita itu tersenyum dan mengaku sebagai Old Maniac. Dia menunjukkan riwayat obrolan mereka, membuat Yui tersentak canggung. Dia bertanya apakah dia yakin, menunjukkan bahwa suaranya terdengar sangat berbeda. Gadis itu menjelaskan bahwa orang-orang menganggapnya sangat mudah tertipu dan gampang dibohongi. Itulah sebabnya dia lebih suka berpura-pura menjadi pria tua di internet. Dia bilang orang yang memperkenalkannya adalah seseorang bernama Lingge, kakaknya. Yui berkomentar bahwa sekarang masuk akal mengapa dia terkadang mendengar suara wanita di mikrofon Old Maniac. Merasa canggung, dia memintanya berhenti memanggilnya dengan sebutan itu dan memperkenalkan namanya sebagai Xiao Tu. Dia akan tinggal di kota ini untuk sementara waktu. Kemudian, di tepi danau, Yui bertanya apakah dia tidak takut padanya karena datang sendirian. Dia bilang Yui terlalu berlebihan karena dia merasa aman setelah berlatih sejak kecil. Dia yakin bisa menghajar 3 atau 5 pria sekaligus sendirian. Pemuda kita berkata dia mengerti, tapi dia tetap belum terbiasa dengan fakta bahwa teman darinya ternyata seorang gadis cantik. Dia tersipu malu, bertanya apakah Yui sedang membicarakannya, dan mulai memukul tembok dengan pelan sambil memintanya jangan asal bicara. Namun, gadis itu begitu kuat hingga menyebabkan struktur bangunan runtuh. Dia bergegas menyelamatkan Yui, dan Yui berpikir bahwa mati seperti ini tidak akan terlalu buruk, dan dengan itu, dia jatuh tepat di atasnya. Berapa banyak tulang rusuk yang patah? 1, 2, 3, 4, 5 tulang rusuknya. Dia meminta maaf, menjelaskan bahwa dia memiliki fisik khusus dengan kekuatan manusia super dan tulang yang sangat padat. Dia tidak pernah menyangka bahwa jatuh menimpanya akan menyebabkan begitu banyak kerusakan. Pemuda kita menyiapkan sebuah teknik dan menyuruhnya tenang, meyakinkannya bahwa dia bisa menanganinya. Dia merenung untung saja dia telah melatih teknik-teknik itu, jika tidak, dia pasti sudah mati. Kemudian ponselnya bergetar menerima pesan, dan dia berkata permintaan pertamanya akhirnya tiba. Dia menunjukkan sebuah aplikasi bernama Xaing, dan bertanya apakah Yui mengenalnya. Yui bertanya apakah itu aplikasi tempat mengunggah misi untuk dilakukan oleh para kultivator dan pejuang. Setelah menyelesaikan misi, mereka mendapatkan imbalan yang ditawarkan dan mengumpulkan poin pahlawan. Gadis itu membenarkannya dan berkata impian utamanya adalah menjadi pahlawan wanita terhebat di dunia. Dia kemudian menunjukkan misinya, yaitu menumbangkan seseorang yang telah mencuri pacar orang lain. Dia menunjukkan ponselnya, dan Yui berkata bajingan seperti itu memang pantas mati. Tetapi kemudian dia bertanya mengapa targetnya sangat mirip dengannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia hampir
hampir menebas kepala Yui. Yui menghindar dan menyuruhnya tenang, menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, gadis itu mengabaikannya dan berkata karena ini misi pertamanya, dia tidak boleh gagal. Jadi sebaiknya Yui berhenti menghindar. Dia melancarkan tendangan, tetapi Yui melangkah ke samping dan bertanya mengapa dia mencoba membunuh temannya sendiri seperti ini. Dengan penuh motivasi, dia hanya menyuruhnya berhenti menghindar dan menyerahkan diri demi poin pahlawan yang dia butuhkan. Yui menghindar lagi dan dia tampak bingung bagaimana Yui selalu bisa menghindari serangannya. Sang protagonis berpikir bahwa dalam hidupnya tidak ada wanita yang pernah datang dengan mudah, tetapi karena dia ingin melakukannya dengan cara ini, dia tidak akan menahan diri. Dia menggunakan langkah instan untuk muncul di belakangnya dan bersiap menggunakan tinju dao, hampir menerbangkannya. Gadis itu menyadari kesalahannya mencoba membunuh pria ini. Dengan itu, dia ketakutan dan Yui mendapatkan teknik guncangan jiwa. Kemampuan ini membekukan lawan, membuat mereka patuh padanya untuk sementara waktu. Xiao Tu berkata kakeknya selalu bilang bahwa Cina memiliki banyak naga tersembunyi, dan sekarang dia sadar tidak mungkin bisa mengalahkannya. Yui mencoba menghiburnya, mengatakan agar jangan khawatir karena dia juga sudah berlatih sejak kecil. Dia bilang dia hanya menang karena mengejutkannya, tetapi dia berkata dia tidak percaya hal itu, menunjukkan bahwa cara Yui menghindari serangannya sangatlah aneh. Dia bilang dia perlu memeriksa tubuh Yui, dan Yui bertanya apa maksudnya. Dia mulai menusuk-nusuk tubuh Yui, mengatakan jika dia sudah berlatih sejak kecil pasti ada beberapa bekas luka. Dia mengangkat baju Yui, menyuruhnya jangan melawan karena dia tidak punya pilihan. Kemudian, dia bertanya apa yang terjadi karena Yui mengaku baru berlatih selama 3 bulan. Dia mengakui mengira kemampuan yang dipelajarinya itu spesial, tetapi tidak pernah menyangka akan sekuat ini. Tentu saja, kita tahu dia baru berlatih selama 3 hari, tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahunya. Xiao Tu berkata dengan bakat sebesar itu, dia tidak sabar melihat apa pendapat kakeknya tentang Yui. Yui bertanya apakah dia bisa mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya dan meyakinkannya bahwa dia bisa dipercaya. Dia percaya pada cinta sejati dan tidak akan pernah berkhianat. Dia bilang tidak mungkin melihat langsung siapa pengirimnya, tapi dia bisa mencoba mengatur pertemuan. Adegan beralih ke sebuah van yang diparkir di jalan dengan beberapa pria keluar. Seorang pria dengan anting emas bertanya apakah gadis itu berhasil menyelesaikan misinya. Xiao Tu menjawab ya, dan dia bisa melakukan apapun pada pemuda itu. Sementara itu, protagonis kita merasa aneh karena dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Pria itu memberi selamat kepada Xiao Tu, mengatakan dia akan mendapatkan ulasan bintang 5. Saat itu, Yui bertanya kepada pria itu apakah dia salah orang karena mereka belum pernah bertemu. Tetapi pria itu bertanya apakah Yui sudah melupakannya setelah memanfaatkannya. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan Yui. Dua orang lagi muncul membawa sesuatu yang mencurigakan. Pria dengan anting itu berkata bahwa hari ini mereka akan mengambil segalanya dari pemuda itu. Salah satu dari mereka berkata dia tampan, jadi mereka akan menikmati melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Yui segera menyadari bahwa orang-orang ini bertindak dengan niat buruk atau sedang dimanipulasi. Dia memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan teknik yang baru diperolehnya. Dia mengaktifkan teknik guncangan jiwa dan memerintahkan mereka untuk mencari tahu siapa yang mengirim misi tersebut dan membereskan mereka sebagai gantinya. Xiao Tu bertanya apakah dia akan membiarkan orang-orang itu pergi begitu saja. Dia menjawab bahwa untuk saat ini, itu adalah solusi terbaik. Dalam perjalanan pulang, dia berkata ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya hari ini, tetapi sayangnya dia mendapat telepon dan harus pergi. Sang protagonis berkata karena dia akan tinggal di kota untuk sementara, mereka bisa bertemu lagi nanti. Dia melambai pamit, mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Dia memperhatikan saat gadis itu dimarahi oleh kakaknya, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan teman-temannya yang lain saat mereka tahu bahwa Olmanya ternyata adalah seorang gadis. Saat itu juga dia mendapat panggilan di ponselnya dan menyadari bahwa sang permaisuri akhirnya belajar menggunakan perangkat itu. Dia menjawab sambil bercanda bahwa jika dia diculik, dia harus batuk 2 kali. Tetapi sang permaisuri menanggapi bahwa menggunakan artefak komunikasi sangatlah mudah baginya. Dia menyatakan dengan belak-belakan bahwa dia ingin Yui menemaninya membeli beberapa pakaian. Di bingkai berikutnya, mereka sudah tiba di toko dan Yui menyerahkan uang kepada sopir taksi atas masalah yang disebabkan Lin. Saat Yui menyarankan mereka menghentikan taksi, dia menendang salah satu mobil. Katanya dia hanya mengikuti instruksinya. Yui menghela napas dan bertanya mengapa tiba-tiba ingin membeli begitu banyak baju. Dia menjawab bahwa dia tidak ingin memakai pakaian orang lain selamanya. Pelayan toko bertanya apakah dia di sana untuk membeli pakaian untuk pacarnya. Yui tahu ini taktik penjualan untuk mematok harga lebih mahal nanti dan menjelaskan dia hanya di sana untuk membawakan tasnya. Beberapa pria di dekatnya berkomentar tidak mungkin orang seperti dia mendapatkan kecantikan seperti itu. Pelayan membawa gaun ringan, mengatakan dia akan menyukainya, lalu menunjukkan jaket Gucci yang diklaim tak lekang oleh waktu. Dia bertanya kepada Yui apa yang dibicarakan pelayan itu. Yui menjelaskan bahwa setiap pakaian di dunianya cocok untuk situasi yang berbeda. Dia mengangguk mengerti, lalu bertanya apakah mereka punya pakaian latex yang ketat. Pelayan itu tampak canggung dan bertanya apa yang dia bicarakan. Bingung, dia menatap Yui dan berkata dia melihat di komputer Yui bahwa dia selalu mencari hal semacam itu. Dengan malu, Yui mencoba menjelaskan kepada pelayan bahwa maksudnya adalah gaya pahlawan super, sesuatu yang terlihat kuat, itulah sebabnya dia menyebut latex. Namun sang permaisuri berkata dia hanya berpikir untuk memakainya karena mengira itu sedang tren karena Yui selalu melihatnya, tetapi ternyata Yui tidak ingin dia mencobanya. Pria-pria usil di dekatnya mencoba mencari tahu hubungan antara si pembawa tas dan dia. Sementara itu, Yui meminta pelayan membawakan sesuatu yang lebih pantas. Pelayan itu setuju dan sang permaisuri pergi untuk berganti pakaian
pakaian. Dia kembali mengenakan pakaian tersebut, dan pelayan segera memujinya, mengatakan dia tampak memukau. Sang permaisuri berkata itu mirip dengan apa yang biasa dia kenakan di dunianya, lalu bertanya pendapat Yui. Pelayan menjelaskan itu berasal dari koleksi antik mereka. Dia berkomentar menginginkan sesuatu yang lebih klasik dan merasa itu terlihat sempurna. Sang permaisuri berdiri di depan cermin dan memutuskan untuk membelinya. Lalu dia menunjuk Yui, mengatakan dia akan memilihkan sesuatu untuknya juga. Yui bingung mengapa, tetapi di adegan berikutnya kita melihat sang protagonis tampak hampir sama, tidak ada perubahan besar. Namun, sang permaisuri yang tampak semakin percaya diri dari menit ke menit, memberitahu Yui bahwa dia terlihat cukup bergaya. Yui bertanya mengapa dia bersikeras membelikan sesuatu untuknya juga. Dia menjelaskan bahwa keluarga Lin mengirim pesan tentang perjamuan dalam beberapa hari ke depan. Dia melakukan pembayaran dan berkata itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mempelajari dunia ini lebih lanjut. Itulah sebabnya dia mengajaknya ke sini. Namun kemudian kasir mengatakan, rekeningnya tidak memiliki saldo yang cukup. Yui merasa ini aneh mengingat rekening keluarga Lin seharusnya memiliki dana tak terbatas. Dia kemudian menawarkan untuk membayarnya sendiri. Dia tahu dia harus hidup hemat selama 2 bulan, tapi dia merasa itu sepadan. Kecuali totalnya mencapai 38.000, dan pemuda itu hancur seketika. Kemudian, dia mencoba minuman lain dan berkomentar rasanya hambar dibandingkan coke. Yui memberitahunya bahwa dia memeriksa rekeningnya dan menyadari adanya transfer besar ke rekening publik. Untuk menyelesaikannya, mereka bisa menghubungi manajer Jen, tetapi dia bilang dia tidak terlalu khawatir soal uang. Yui menjelaskan bahwa uang sangat berharga dan bertanya apakah dia benar-benar tidak peduli. Dia menjawab jika Yui begitu khawatir, mulai sekarang dialah yang akan mengelola uangnya. Yui bingung dan bertanya bagaimana dia bisa menghasilkan uang sendiri. Saat itulah dia berkata bahwa semua uang yang dia miliki juga akan menjadi milik Yui. Yui langsung bersemangat membayangkan kekayaannya, tetapi menyadari ini berarti dia akan menjadi milik wanita itu sejak saat ini dan tidak pernah bisa melarikan diri. Sambil tersipu, dia bilang dia mengerti tapi menambahkan masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Tiba-tiba wanita itu menoleh ke samping dan menyadari bahwa orang-orang itu telah menghilang. Rupanya mereka lebih tajam dari yang dia duga. Yui menyebutkan bahwa dia juga merasa ada yang mengawasi mereka tadi, tapi mengira itu hanya imajinasinya. Dia mengakui ketajaman insting Yui dan menyuruhnya menangani sendiri jika dia mau. Sementara itu di sebuah gang, seorang pria botak dengan marah bertanya mengapa rencana mereka dibatalkan padahal sudah hampir selesai. Seorang pria berambut coklat berkata pemuda itu seharusnya dilenyapkan karena dia menyaksikan kecelakaan mobil Lin. Namun karena Lin masih hidup, tidak ada alasan untuk membunuhnya lagi. Pria botak itu bertanya dengan diam apakah mereka tidak akan membalas dendam untuk 3 saudara yang hilang. Pria berkacamata di sampingnya berkata masalah itu akan diselesaikan cepat atau lambat. Kemudian di perusahaan, seorang pria menyerahkan beberapa berkas yang menyatakan Nona Lin melakukan beberapa pembayaran. Begitu pembayaran itu diganti, mereka akan memiliki uangnya. Satu-satunya kendala adalah kontrak baru memerlukan tanda tangan segar, dan dia bertanya apakah Yui bisa menanganinya. Masalahnya, Yui tidak mahir dengan angka. Dia ingat sang permaisuri berkata uangnya adalah milik Yui sekarang. Dia berharap itu benar karena akan membuat hidupnya lebih mudah selama 10 tahun ke depan. Dia menyuruh pria itu menyerahkan berkas-berkasnya, dan pria itu setuju. Tetapi kemudian dia menumpuk berkas lainnya, lalu satu tumpukan lagi, menjelaskan bahwa ini adalah kontrak-kontrak yang akan datang. Pria gemuk menawarkan bantuan sambil berkomentar jumlahnya memang banyak, tapi Yui tidak ingin tertipu dan memutuskan lebih baik menanganinya sendiri. Dia bertanya apakah dia hanya perlu membandingkan pesanan di sistem. Pria itu mengiyakan dan pergi sambil berpesan untuk memanggil jika butuh bantuan. Di luar, Shaan bertanya bagaimana hasilnya. Pria itu menjawab bahwa Yui tidak mempercayainya. Keduanya tertawa aneh, mengatakan itu sempurna. Jika pria gemuk itu yang menangani berkasnya, dia bisa disalahkan atas kesalahan apapun. Tetapi sekarang Yui melakukannya sendiri. Dialah satu-satunya yang akan bertanggung jawab, terutama karena dia tidak menyadari daftar di mejanya semuanya salah. Jelas itu akan memakan waktu selamanya, dan dia akan tetap mengacaukan segalanya. Shaan memuji pria itu karena telah membalikkan keadaan dengan baik. Pria gemuk berkomentar karena perusahaan sedang dalam masa sulit. Jika Yui membuat kesalahan, dia pasti akan dipecat. Bahkan jika presiden ingin mempertahankannya, mereka bisa mengadakan rapat pemegang saham dan dia pasti akan dikeluarkan. Pria pirang itu berkata segera setelah mereka merilis video eksplisit yang mereka rekam, Yui akan hancur. Namun kemudian sekretaris muncul mengatakan ada sekelompok orang yang ingin bicara dengannya. Pria-pria dari gang tadi tiba membawa sesuatu yang berbahaya di tangan mereka. Sekretaris bertanya apakah dia mengenal mereka. Dia menjawab ya, jadi tidak perlu khawatir, dan menyuruhnya tidak ikut campur atau melapor polisi apapun yang terjadi. Sekretaris meyakinkannya bahwa dia akan menjaga rahasia itu. Shaan mendekati orang-orang itu dan mengajak mereka bicara di lantai atas. Sementara itu, sekretaris bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan dari dalam ruangan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa orang kaya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kembali ke Yui, pemuda malang itu kelelahan, tidak ada yang cocok dan data sistem tampaknya salah. Dia memutuskan untuk menghitung ulang, yakin kali ini akan berhasil. Saat itu juga ponselnya berdering. Itu adalah sang permaisuri yang memarahinya dan menuntut tahu mengapa dia belum pulang membawa makanan. Merasa canggung, dia bertanya mengapa. Dia tidak memesan lewat aplikasi saja karena dia akan butuh waktu lama. Tapi sang permaisuri memperingatkan dia punya 1 menit untuk sampai di depan pintu atau dia akan dihajar. Adegan beralih ke sebuah restoran. Sang permaisuri berkomentar bahwa makanan di dunia ini tidak buruk sama sekali. Yui bertanya apakah dia ingin mencoba mie usus babi. Dia langsung menolak. Jadi Yui bertanya mengapa dia belum menguasai aplikasi pengiriman, atau mungkin dia sudah bisa dan hanya ingin makan bersama.
bersamanya. Tiba-tiba dia tersedak, tapi cepat mengubah ekspresinya, mengklaim ada terlalu banyak pilihan di aplikasi sehingga dia tidak bisa memutuskan. Yui bilang dia mengerti, dan wanita itu duduk sambil bertanya bagaimana pekerjaan hari ini. Dia menjelaskan bahwa dia sedang meninjau beberapa berkas keuangan, tetapi tidak ada yang beres. Dia menyarankan itu mungkin karena kurang fokus, tapi Yui bersikeras manajer, Zhang pasti telah mengacaukan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata mereka harus makan dulu karena makanannya lezat. Tiba-tiba seorang pria botak di meja sebelah berteriak bahwa dia yakin ini penting untuk diperiksa. Yui tersentak, bertanya-tanya mengapa pria itu tidak menyebutkan ini lebih awal. Sang permaisuri tampak bingung. Yui memperhatikan manajer restoran mendekat dan bertanya mengapa pria botak itu berteriak. Pria itu bersikeras bahwa ini jelas bukan usus. Manajer menyuruhnya berhenti memfitnah restoran tanpa bukti. Sang permaisuri bertanya kemana Yui pergi saat pria botak itu mengancam akan menutup tempat itu. Saat itulah Yui turun tangan, meletakkan tangan di bahu pria itu dan bertanya kepada manajer apakah klaim pria botak itu benar. Dia mengangkat si pembuat onar dan memperingatkan bahwa dia butuh kompensasi karena telah menghabiskan uangnya di sana. Manajer membantah melakukan kesalahan, tetapi Yui mencoba mendapatkan pengakuan dengan mengatakan rasa makanannya aneh dan mengancam akan menghajarnya jika tidak jujur. Akhirnya, Koki mengaku bahwa ususnya terbuat dari kacang fermentasi. Tentu saja, semua orang menuntut uang mereka kembali. Saat Yui kembali duduk, sang permaisuri berkomentar bahwa di kerajaannya, sang manajer akan menghadapi hukuman ilahi. Tetapi dia menyelesaikan makannya dan berkata setidaknya pesannya terasa enak, jadi mereka biarkan saja. Sang protagonis mulai menyatukan petunjuk, menyadari bahwa Zhang mungkin mengganti produk asli dengan sesuatu yang murah untuk menipunya. Keesokan harinya, Yui kembali ke kantor. Zhang mendekat dan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan dokumennya. Yui menjawab belum tapi sudah mengirimkannya kepada para investor. Tiba-tiba Zhang berseru bahwa ini kabar buruk. Dia meminta maaf, mengklaim melakukan kesalahan. Dia lupa memperbarui daftar pemasok dan menggunakan harga lama. Dia berteriak agar semua orang dengar bahwa jika Yui menandatangani dan mengirim dokumen itu, perusahaan akan merugi jutaan. Beberapa karyawan lain ikut menimpali, mengatakan ini akan berdampak pada seluruh perusahaan. Shaan muncul bertanya kesalahan apa yang dibuat Yui kali ini. Namun, tampaknya Shaan baru saja melewati malam yang berat. Dia terlihat kesakitan sambil memegang punggung bawahnya. Zhang bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda kita hanya tersenyum, mengatakan dia penasaran dengan semua keributan ini. Shaan kemudian berkata bahwa karena kesalahan Yui, tidak ada seorang pun di perusahaan yang akan mendapatkan bonus bulan ini. Karyawan lainnya marah, mengatakan mereka sangat mengharapkan bonus itu. Pria pirang itu berkata karena Yui sekarang adalah perwakilan presiden, dia harus menjelaskan ini kepada semua orang. Yui kemudian mengungkapkan bahwa semua kontrak telah dikirim dengan harga yang benar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Shaan tampak bingung dengan klaim tanpa masalah ini. Yui membagikan angkanya, menyuruh mereka melihatnya. Saat Zhang memeriksa, dia membenarkan bahwa angkanya benar. Yui bahkan menunjukkan bahwa kesalahan Zhang hampir merugikan bonus semua orang, jadi adil jika dia memberikan penjelasan. Dengan malu, Zhang mengaku melakukan kesalahan besar tetapi berkat saudara Lou, perusahaan terhindar dari kerugian besar. Shaan menyela mengatakan meski Zhang melakukan kesalahan, tidak ada kerugian nyata. Saat itulah Yui berdiri dan berkata Tuan Shaan tampaknya tidak merasa terlalu sehat. Dia meletakkan tangan di bahu Shaan, mendorongnya ke kursi dan menyuruhnya duduk sebentar. Yui menambahkan bahwa dia lebih penasaran mengapa semua uang perusahaan ada di rekening Shaan. Karyawan berteriak mengatakan sekarang masuk akal mengapa bonus mereka menghilang. Shaan mencoba berbohong, mengklaim tidak tahu kemana perginya uang itu dan dia bahkan tidak akan berinvestasi di perusahaan ini jika bukan karena Presiden Lin. Tapi Yui menyuruhnya berhenti berbohong. Terpojok, Shaan mengaku dia ingat sekarang. Zhang lah yang mentransfer uang dari rekeningnya karena dia butuh uang itu. Dia bersikeras mereka hanya perlu bicara dengan Zhang untuk mendapatkan uangnya kembali. Yui berkomentar senang melihat temannya Shaan bertobat atas kesalahannya dan mengekspos si pengecut. Tapi Shaan yang mendidih karena marah, bergumam ingin membunuh pria sialan ini. Sementara itu, para karyawan mengambil keyboard mereka. Yui memberitahu mereka bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja, sang manajer dipukuli oleh semua orang yang berteriak bahwa inilah alasan mereka selalu harus lembur. Pemuda kita mendapat pesan dari sang permaisuri yang seperti biasa sedang kelaparan. Saat itulah dia ingat bahwa hari ini adalah perjamuan keluarga Lin. Adegan beralih ke rumah mewah keluarga Lin, di mana seorang pria bernama Lin Wei sedang bersiap. Dialah saudara yang sebelumnya mencoba membunuh sang permaisuri. Seorang pelayan mendekatinya, memberitahu bahwa para tamu telah tiba. Kemudian protagonis dan sang permaisuri muncul. Yui berkomentar bahwa tempat itu benar-benar sebuah pertunjukan. Namun, dia tidak tampak terkesan dan bertanya apakah keluarga Lin seharusnya tidak lebih menonjol. Yui berkata baginya pesta itu terlihat sangat mewah, tetapi dia membalas bahwa dia tidak melihat satupun kaleng coke di sekitar. Saat itu, Wei mendekati sang permaisuri dan berkata nenek mereka khawatir dia tidak akan hadir. Dia benar-benar mengabaikannya. Bingung, Wei bertanya mengapa dia tidak bicara dan mengapa dia bersikap begitu menjauh terhadap saudaranya. Yui melangkah maju dan menjelaskan bahwa dia tidak masa sehat sejak kecelakaan mobil itu. Wei bertanya siapa dia. Protagonis memperkenalkan diri sebagai asisten presiden. Tiba-tiba Wei menawarkan segelas anggur dan menunjukkan bahwa pimpinan Pan Industries dan Fu Industries ada di dekatnya. Dia menyarankan agar dia pergi menjamu mereka. Dengan itu dia pergi. Sang permaisuri bertanya kepada Yui siapa pria itu. Dia menjelaskan bahwa secara teori dia seharusnya menjadi kakaknya, tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Apa yang dia tahu adalah pria ini berusia di bawah 30 tahun dan sudah menjadi kepala keluarga Lin. Perusahaan yang dimilikinya hanyalah satu cabang dari kepemilikan keluarga.
Sang permaisuri berkata tempat itu membosankan dan memiliki suasana yang tidak dia sukai. Dia lalu menatap gelas anggur dan berkomentar setidaknya itu terlihat enak. Sebelum Yui bisa menghentikannya, dia meminum semuanya. Seketika dia bertanya apakah itu alkohol dan mengapa begitu keras. Yui menjelaskan bahwa teknik penyulingan modern telah banyak berkembang sehingga alkoholnya jauh lebih kuat. Dia tampak agak kecewa, mendambakan coke. Yui memperhatikan seorang wanita pirang lewat membawa nampan dan bertanya apakah ada coke di sekitar. Dia bilang tidak karena tamu VIP kelas atas hanya minum koktail semacam ini. Keduanya tertawa bertanya, orang udit macam apa yang menginginkan coke di acara seperti ini? Salah satu dari mereka berkata jangan bicara begitu, dia mungkin orang penting jika menghadiri acara ini, tapi yang lain menjawab itu tidak mungkin dan dia mungkin hanya bocah yang dibawa Nona Lin. Lagi pula, dia sudah mendengar desas-desus bahwa Lin Mayoke diharapkan menikah dengan seseorang dari keluarga Pan di perjamuan ini. Sekarang Yui mengerti mengapa sang permaisuri diundang ke sini. Dia memperhatikan bahwa sementara itu, dia telah dipanggil ke sebuah meja. Seorang pria berambut ungu berkata bahwa semakin tinggi seorang wanita mendaki, semakin kurang nilainya. Pria lain yang duduk di hadapannya berkata itu hal yang kasar untuk diucapkan dan menyarankan dia minum saja. Tapi pria berambut ungu itu bertanya apakah dia salah, mengatakan seorang wanita harus fokus untuk tetap cantik dan mencari suami yang baik. Pria lainnya bertanya apakah dia memiliki seseorang dalam pikiran. Dia menjawab tidak terlalu tertarik setelah melihat istri ke-12 ayahnya melarikan diri membawa uangnya. Namun, dia menyebutkan bahwa ayahnya masih kuat, baru berusia 60 tahun dan siap punya anak lagi. Dia memberitahu sang permaisuri bahwa dia selalu menasihati ayahnya bahwa wanita kelas rendah tidak berharga, tetapi seseorang sepertinya dari keluarga Lin pasti memiliki darah bangsawan. Demi tujuan tertentu, dia meletakkan tangan di pundak Lin dan bertanya apa pendapatnya tentang tawaran tersebut. Sementara itu, Yu merasa khawatir karena dia tahu semua orang di acara ini adalah sosok berpengaruh di kota. Tetapi melihat Lin marah, dia memutuskan untuk tidak peduli lagi. Dia mencengkeram lengan pria bodoh itu dan memelintirnya. Pria itu panik, bertanya apakah Yu tahu siapa dirinya, dan menuntut untuk dilepaskan sementara Lin heran melihat apa yang dilakukan Yu. Yu mengambil kesempatan untuk mengejutkan semua orang. Pria itu berhasil lepas dan bertanya siapa Yu serta apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Pemuda kita memperkenalkan diri sebagai asisten Nona Lin dan mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang membantu pria itu. Namun pria tersebut menunjuk ke arah Yu dan berkata jika dia tidak menjelaskan tindakannya dengan benar, dia akan menghadapi masalah besar. Yu mengarang cerita tentang menjadi seorang dokter dan mengklaim bahwa saraf pergelangan tangan pria itu mengalami kerusakan. Pria itu tidak semudah itu tertipu dan bertanya apakah itu cara Yu untuk bermain. Dia memanggil pengawalnya dan menyuruhnya untuk mengurus masalah ini. Dia juga memberitahu semua orang untuk menonton dan melihat apa yang terjadi jika seseorang mengacaukan keluarga Pan. Yu menyuruhnya berhenti membuang waktu dan segera maju. Sang pengawal menerjang ke arahnya, bersumpah bahwa Yu akan segera menyesali kata-katanya, tetapi Yu dengan mudah menghindari pukulan pertama. Dia berkomentar bahwa meskipun teknik tinju pria itu tidak halus, itu sudah cukup untuk menghadapi orang seperti ini. Dengan satu pukulan ke wajah, pria itu tersungkur. Sementara itu, pria dari keluarga Pan mengatakan bahwa pengawal itu adalah seorang kultivator tingkat 3. Orang-orang di meja bergumam bahwa seseorang sekuat itu akan menonjol dimanapun di kota Jiang. Jadi sebenarnya siapa anak ini? Dengan semua orang yang terkejut, Yu mengaktifkan sistem dan menerima obat permajaan. Kemudian, seorang tetua dari keluarga Lin muncul dan bertanya kepada Yu apa yang sedang terjadi. Yu menjelaskan tentang perkelahian dengan pengawal tersebut dan sang tetua bergumam bahwa Miyoke pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Pria keluarga Pan bertanya apakah ini cara mereka memperlakukan tamu. Sang tetua yang tampak bingung meminta maaf dan berjanji mereka akan menanganinya. Tetapi pria keluarga Pan hanya mengatakan untuk melupakan segala aliansi melalui pernikahan. Anehnya, sang permaisuri memberitahu Yu bahwa dia pikir pria itu akan mendapat keuntungan dari semua ini. Yu terkejut, bertanya-tanya apakah permaisuri tahu tentang sistem tersebut. Merasa canggung, dia mengatakan dia hanya melakukannya karena dia tidak suka komentar seksis. Tetapi sang permaisuri tidak mudah dibodohi dan mengatakan dia yakin ada alasan lain di baliknya. Tiba-tiba, sang ketua menunjuk ke arahnya dan, untuk penjelasan, menuduhnya tidak menghormati keluarga. Dia mengklaim mereka tidak pernah peduli dengan asal-usulnya yang rendah, membesarkannya dengan susah payah, dan memberinya segalanya. Jadi mengapa dia membalas mereka seperti ini? Lin menoleh ke arah Yu dan bertanya siapa pria ini. Yu menjawab bahwa dia tidak tahu, mungkin hanya tetua acak dari keluarga tersebut. Pria itu terus berteriak, mengatakan bahwa keluarga itu terkemuka tetapi telah dipermalukan karenanya, dan lebih baik dia meminta maaf kepada tuan muda dari keluarga Pan. Yu menyuruhnya tetap tenang dan membiarkan dirinya yang menangani, tetapi Lin mengabaikannya dan bertanya kepada sang paman apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka mulia dan elegan karena baginya mereka hanyalah orang-orang tanpa kebajikan yang hanya peduli pada penampilan. Dari percakapan yang dia dengar, dia sudah mengetahui bahwa mereka hanya peduli pada ketenaran yang dangkal dan tidak memberikan kontribusi yang bernilai nyata. Dia melanjutkan makiannya, membuat sang paman terdiam, tetapi dia bertanya apakah ada yang dikatakannya tidak benar. Dia menambahkan jika mereka menunggu permintaan maafnya, mereka harus menyimpan permintaan itu untuk peti matinya. Penghinaan itu begitu besar hingga pria malang itu ambruk, kepalanya membentur lantai. Sang paman bangkit dan mengatakan dia pasti sudah gila karena mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi Lin hanya menyatakan bahwa jika mereka mengizinkannya, dia akan pergi. Namun, sang paman memperingatkan bahwa semua yang diberikan padanya akan diambil kembali dan dia akan diusir dari keluarga. Pada saat itu, pria lain di dekatnya menyela, meminta mereka untuk menunggu. Dia memperkenalkan diri kepada Yud dan bertanya apakah dia bisa lebih mengenalnya. Mendekati Yud, dia mengatakan Yud memiliki keterampilan yang luar biasa dan ingin tahu
siapa gurunya. Sang protagonis menjawab bahwa dunia bela diri itu kompleks dan beragam, dan tidak nyaman untuk membahas detail hidupnya. Tetapi kemudian Lin Wei turun tangan dan memberitahu para tamu bahwa memiliki dokumen dari kelompok bela diri seperti mereka akan sangat baik. Dia meminta Yud untuk menjelaskan dirinya sendiri, yang hanya mengatakan bukan karena dia tidak mau, hanya saja secara teknis dia tidak pernah memiliki guru formal. Hal terbaik yang bisa dia katakan adalah bahwa dia menerima bimbingan dari beberapa tokoh terkemuka. Lin Wei menenangkan semua orang, mengatakan hari ini bukan waktu untuk membahas bisnis. Dia hanya ingin tahu tentang hubungan Yud dengan Lin Myoke. Dia menjelaskan bahwa sampai sekarang dia hanya pernah melihatnya dengan satu orang lain, tetapi melihatnya ditemani oleh pemuda berbakat seperti ini meyakinkannya sebagai kakak laki-lakinya. Pria di dekatnya mengejek Lin Wei, mengatakan sebelumnya dia siap menikahkannya dengan siapa saja demi aliansi asing. Sang permaisuri mengatakan dia bosan dengan semua obrolan ini dan sudah waktunya untuk pergi. Mereka pergi sementara Wei melambaikan tangan, mengatakan dia tidak akan ikut campur lebih jauh. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekat, mengatakan ada telepon seseorang yang berdering, tetapi Myoke menyadari sesuatu, menunjuk ke arah pelayan dan menyuruhnya mendekat. Dia memerintahkannya untuk membeli 5 peti minuman bersoda, bukan hanya untuk rumahnya tetapi untuk semua kediaman keluarga Lin. Kakaknya tampak bingung, mencoba mencari tahu apa yang dia lakukan. Myoke menyuruhnya bertanya kepada pelayan mengapa dia berbisik tentang para tamu. Yud ingat itu adalah pelayan yang sama yang menyebutnya miskin sebelumnya. Untuk menghindari ketidaksenangan kakaknya, Wei segera memerintahkan pelayan untuk mengambil semua minuman itu bahkan jika dia harus berjalan kaki. Kemudian, mereka berada di kedai makanan jalanan dan Yud berkomentar bahwa tidak ada yang lebih baik daripada camilan larut malam. Sambil memegang minumannya, Myoke mengatakan akan lebih baik jika dingin. Yud menawarinya bir, mengatakan itu sangat cocok dengan makanan di sini. Dia bertanya apa itu, dan Yud menjelaskan bahwa itu adalah minuman beralkohol dengan rasa yang berbeda. Dia mencobanya dan mengatakan itu cukup berbeda dari minuman di zamannya, namun entah bagaimana mirip dengan minuman bersoda. Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menukar minuman bersodanya dengan ini. Sang protagonis mulai berpikir bahwa minum dari kaleng yang sama akan menjadi ciuman tidak langsung dan bergegas pergi, mengatakan dia akan mengambil sedotan baru. Sementara itu, Myoke melihat dua pria di dekatnya mengancam seorang wanita muda. Mereka mengatakan dia mungkin tidak ingin pacarnya tahu tentang ini. Keluarganya berhutang banyak uang, tetapi jika dia ikut dengan mereka, hutang bisa segera dilunasi. Sang permaisuri diam-diam mengamati. Wanita itu memprotes, mengatakan dia tidak mau. Salah satu pria memperingatkannya bahwa dia tidak punya pilihan sekarang. Pria lain mulai mendorongnya, mengatakan, ini akan cepat, sampai sebuah botol pecah di mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan bertanya siapa pelakunya. Itu adalah sang permaisuri yang bertanya apakah pria itu sedang tidak ingin minum. Pria-pria itu mendekat, mengatakan wanita itu cukup berani, tetapi saat melihatnya makan, salah satu dari mereka berkomentar bahwa minum bersamanya sebenarnya akan menyenangkan. 10 detik kemudian, dia melarikan diri dengan putus asa, berteriak meminta tolong. Semua orang dipukuli dan pria malang itu menangis bahwa wanita itu adalah monster, tetapi dia menginjaknya dan bertanya mengapa dia pergi begitu cepat. Dia mengatakan dia hanya akan menekan semua meridiannya dan menguras energinya atau mungkin memaksa tubuhnya mengakumulasi energi internal sampai meledak. Pria malang itu terisak, mengatakan dia hanya ingin melarikan diri darinya. Yud mendekat dan bertanya apa yang mereka lakukan untuk memprovokasi dia. Dia menjawab itu bukan masalah serius, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Sementara itu, siswi itu berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari penagih hutang. Dia menjelaskan kepada Yud bahwa dia sedang diancam ketika temannya turun tangan. Pemilik toko menyela, ingin tahu siapa yang akan membayar kerusakan. Tiba-tiba polisi datang dan saat mereka mulai menangkap para pria itu, mereka menuduh wanita itu mematahkan tulang semua orang. Yud tahu ini bisa menimbulkan masalah dan bertanya kepada gadis itu apakah dia bisa bersaksi atas apa yang baru saja dia katakan padanya. Tetapi dia lari, mengatakan bahwa jika dia melakukannya, keluarganya akan mendapat masalah. Sang permaisuri mengatakan itu bukan masalah. Yud membalas bahwa mudah baginya untuk bicara, tetapi orang lain di sini akan mengklaim dia bersalah. Saat polisi mendekat, dia menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Yud mencengkeram lengannya, mengatakan itu tidak akan berhasil kali ini, dan kabur sambil berteriak bahwa jika mereka tetap di sana, mereka akan mendapat masalah besar. Sementara itu, pemilik toko yang malang ditinggalkan menunggu seseorang untuk membayarnya. Kemudian saat beristirahat di jembatan, Yud berkomentar bahwa untung dia mempraktikkan teknik-teknik itu. Jika tidak, dia tidak akan mampu berlari sejauh itu. Dia yakin wanita itu bukan penjahat dalam cerita ini, tetapi berpikir dia perlu lebih berhati-hati. Kita kemudian melihat sekilas masa lalu sang permaisuri. Yud menjelaskan bahwa di dunianya, tuduhan palsu biasanya digunakan untuk menghancurkan orang. Rumor selalu merupakan campuran kebenaran dan kebohongan. Karena dia tidak suka menjelaskan diri sendiri dan memiliki ketidaktahuan tentang dunia, dia akan selalu berakhir dalam masalah. Dengan kecepatan, hal-hal berjalan dan dengan masalah yang dia timbulkan, dia akan menjadi penjahat di dunia ini. Dia hanya menanggapi bahwa dia tidak peduli dan tidak terlalu tertarik. Yud menyatakan bahwa mulai sekarang, dia akan mengawasi setiap kata dan tindakan yang dia lakukan. Jika perlu, dia akan memastikan dia tidak menghadapi masalah apapun. Tiba-tiba, sang permaisuri melemparkan dirinya ke arah Yud dan bertanya apakah dia ingin ikut dengannya ke dunia asalnya. Sambil memerah, Yud bertanya apa yang dia bicarakan. Dia mendekat, mencengkeram wajahnya, dan mengungkapkan bahwa nama asli permaisuri adalah Kiman. Di adegan berikutnya, mereka memasuki rumah Yud. Dia menyadari ada sesuatu yang piran di sofa dan bertanya-tanya siapa itu. Tetapi saat dia mendekat, dia terkejut menemukan temannya meninggalkan boneka tiup di sofa. Dia menyuruhnya
menyuruhnya menunggu sebentar sementara dia membersihkan tempat itu. Kemudian, dia duduk dan dia bertanya tentang memanggilnya Kiman. Sang permaisuri menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya ada jiwa lain yang terhubung dengannya. Jadi tubuh Lin Myoke berisi jiwa permaisuri, tetapi jiwa permaisuri juga terhubung dengan jiwa lain. Rupanya pada saat ini, jiwa yang terhubung itu telah mengambil alih tempat Kiman. Dia menjelaskan bahwa karena Lin minum alkohol, jiwa yang terhubung itu mampu mengambil kendali. Dia mencengkeram wajahnya dan mengatakan bahwa jika dia bisa membantu Kiman, dia akan berhutang budi selamanya. Dia menawarkan untuk memberikan semua pengetahuan yang dia miliki kepadanya, tidak seperti penyihir bodoh sang permaisuri. Dia mengklaim memiliki pengetahuan yang sangat luas. Yud masih bingung, mencoba mencari tahu kemana arah pembicaraan wanita gila ini. Dia bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Dia mengatakan dia membutuhkan bantuan untuk menghapus segel di bahunya. Sambil mencengkeram lengannya, dia memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya teknik untuk menghapusnya atau setidaknya mengurangi efeknya. Pemuda kita mengatakan tidak apa-apa, dia akan mencoba membantu, tetapi dia tidak perlu khawatir membayarnya kembali dengan cara apapun. Dia bertanya apakah yang perlu dia lakukan hanyalah memukul segel itu dengan energi, dan dia berkata ya. Sebagai gantinya, dia memukulnya untuk melihat apakah dia akan pingsan, bergumam pada dirinya sendiri bahwa bisnis pertukaran tubuh ini menjadi tidak terkendali. Adegan beralih ke keluarga Lin yang mengetuk pintu sebuah rumah. Seorang wanita berambut ungu menjawab, mengatakan mereka seharusnya sudah menerima pesan bahwa sang master tidak akan muncul malam ini. Lin Wei meyakinkan dia bahwa mereka tidak akan memakan banyak waktunya, menjelaskan bahwa Master Wang telah tiba di kota dan mereka menyiapkan perjamuan. Namun, mereka menyadari tetua lain tidak hadir dan menjadi khawatir jika dia memiliki masalah kesehatan. Wanita itu mengatakan sang master baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Dia menutup pintu di depan wajahnya, membuat Lin Wei frustrasi karena dia hanya ingin menyampaikan pesan. Kelompok itu menggerutu bahwa pria tua itu benar-benar mempersulit hidup mereka. Lin Wei menasihati mereka untuk tenang, mengingatkan mereka bahwa tidak ada seorang pun di kota yang bisa menentang Master Wang. Dia pergi, mendesak mereka untuk tidak merusak hubungan dengan keluarga Wang. Wanita itu masuk kembali ke rumah dan memberitahu sang master bahwa dia telah mengusir para pengunjung. Dia berterima kasih padanya, mengatakan dia bisa saja menemui mereka tetapi lebih memilih menghabiskan waktu dengan cucunya. Sang cucu, Shu, bertanya mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Kakeknya mengatakan itu karena dia terus membicarakan tentang kekalahannya dari seorang pria muda yang berlatih jauh lebih sedikit daripada dirinya. Dia meminta maaf tetapi bersikeras bahwa Yud mengesankan dan kakeknya akan mengerti saat bertemu anak itu. Kembali ke rumah Yud, sang permaisuri berkomentar dia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Yud mengatakan itu berkat alkohol modern. Dia memperhatikan nomor di dahinya dan bertanya apa yang terjadi. Dia menghindari pertanyaan itu, mengatakan dia pasti tidak sengaja memukul kepalanya di suatu tempat. Dia memberinya sesuatu untuk diminum, bercanda bahwa dia tidak menyangka dia memiliki toleransi yang begitu rendah. Dia menjelaskan itu karena dia jarang mengalami hal-hal dalam tubuh fana ini. Saat dia pergi minum, Yu bertanya tentang dua kepribadian itu dan orang bernama Kiman. Sang permaisuri memuntahkan minumannya dan bertanya apakah dia benar-benar bertemu Kiman. Yu berkata ya dan menjelaskan bahwa wanita itu memperkenalkan diri sebagai roh yang terperangkap di dalam tubuhnya, mencari bantuan untuk melarikan diri. Sang permaisuri membenarkan itu benar. Kiman adalah roh yang dia penjarakan dalam artefak untuk terus memperkuatnya. Yu bertanya apakah dia serius dan bertanya-tanya bagaimana seseorang mencuri roh orang lain. Sang permaisuri menjelaskan itu melibatkan mengelupas kulit orang tersebut saat mereka masih hidup, mengeluarkan cairan tulang belakang, dan menggunakan siksaan tanpa henti untuk memisahkan jiwa dari tubuh dan menyegelnya dalam artefak. Dia kemudian bertanya kepada Yud apakah dia menyesal menyelamatkan orang yang salah. Dia bersantai dan mengatakan tidak, dia membuat pilihan yang tepat. Setidaknya dengan membantunya, dia tahu apa yang diinginkannya. Tetapi dengan Kiman, dia tidak tahu apa niatnya. Sang permaisuri mengatakan dia membuat keputusan yang bijak karena jika Kiman telah bangkit, dia akan membunuhnya. Yud bertanya-tanya apa yang dia bicarakan dan mengapa dia merasa seolah-olah dia sedang menipunya sekarang. Dia mengeluh tentang rasa sakit di bahunya dan Yud yang selalu oportunistik menawarkan untuk memijatnya. Tetapi kemudian temannya, Wu Walcon, melihat keduanya dan menuduh Yud berbohong tentang bekerja lembur padahal dia jelas-jelas di rumah. Wu menyadari bahwa Yud membawa sang permaisuri dan segera mengatakan dia akan pergi agar mereka bisa menikmati tempat itu sendiri. Namun, dia mencengkeram Yud sebelum pergi, bertanya apakah dia sedang melakukan hal-hal orang dewasa di depan boneka di sofa. Yud mengusirnya, menyuruhnya untuk berhenti meninggalkan boneka tiup itu berserakan. Sang permaisuri sementara itu dengan tenang memakan makanan yang dibawa Wu. Wu bertanya apakah dia benar-benar teman Yud. Saat Yud mengonfirmasi, Wu mulai dengan antusias menawarkan hal-hal padanya. Dia mengobrak-abrik laci dan memintanya untuk menunggu sebentar, mengeluarkan kantung mencurigakan. Dia mengatakan itu berisi beberapa permen yang dia beli 3 hari lalu dan ingin memberikannya padanya. Yud bertanya mengapa Wu menyembunyikan permen di dalam kaus kaki kotor. Sang permaisuri mengamati mereka berdebat, mengatakan sepertinya itu sangat familiar. Kemudian, Wu berlutut memohon kepada Yud, mengatakan dia ingin menghadiri pertunjukan selebritas terkenal besok. Masalahnya adalah tiketnya terjual habis, tetapi Wu tahu dia bekerja untuk Lin Corporation. Yud menyuruhnya berhenti mengikuti selebritas internet ini, mengingatkannya pada terakhir kali dia menghabiskan batas kreditnya. Tetapi Wu menjawab bahwa Yud tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Dia mengklaim dia mendukungnya tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan. Yud hanya menanggapi bahwa dia mengenal temannya itu terlalu baik. Wu kemudian menunjukkan foto artis tersebut dan berjanji untuk tidak khawatir, dia akan memastikan Wu mendapatkan tiket. Beberapa saat kemudian, sang permaisuri
sedang menulis beberapa jimat. Wu bertanya apakah dia gila dan Yu dengan santai menjelaskan bahwa dia pergi ke pegunungan Lomo dan menikmati melakukan ini. Miyoke memberinya satu dan menyuruhnya untuk menyuntikkan energi sejati ke dalamnya, tetapi Yu diam berhati-hati ingin tahu apa fungsinya terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang sederhana untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak energi karena dia akan segera maju. Itu bisa sangat berguna. Dia bertanya apakah surga akan menghukumnya karena menggunakannya dan dia menjawab bahwa dia jauh dari cukup penting untuk menarik perhatian semacam itu. Dia kemudian berdiri dan mengatakan dia juga akan berkultivasi karena dia tidak bisa membuang waktu. Yu berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk pergi melihat selebritas internet dengan temannya. Keesokan harinya, acara sedang berlangsung. Dari tempat kerja, kambing hitam yang jelas adalah orang yang mendapatkan tiket untuk Yud. Dia menyerahkannya dan pergi, menyuruh Yud untuk bersenang-senang. Wu berterima kasih padanya, menyebutnya sebagai saudara sejati. Di tempat acara, Yud bertanya tentang apa acaranya. Wu menjelaskan bahwa itu untuk mempromosikan urban farming selama sehari, tetapi dia dengan cepat menambahkan bahwa acara sebenarnya tidak masalah. Yang penting adalah apa yang ada di panggung. Selebritas itu berterima kasih kepada semua orang karena sangat mendukungnya. Wu bertanya kepada Yud apakah dia bukan hal paling lucu yang pernah dia lihat. Yud setuju tetapi menambahkan bahwa seorang wanita tidak boleh hanya mengandalkan penampilannya. Gadis itu mendengar ini dan tampaknya tidak senang. Kemudian, pria lain naik ke panggung dan dia mengatakan mereka harus mendukung semua vendor dan membangun kota yang lebih baik bersama-sama. Dia melepas sandalnya dan berjalan menuju pria itu seolah merencanakan sesuatu yang jahat, mengatakan bahwa mereka yang tidak mendengarkan nasihat pantas mendapatkan hukuman. Wu secara alami mulai berteriak bahwa dia ingin dihukum juga. Pria di tanah tampaknya menikmati dirinya sendiri dan Yu berkomentar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, pria itu menggigit kakinya dan gadis itu bertanya apakah dia bukan aktor. Yu melemparkan Wu ke depan, mengatakan dia akan membantunya. Pria itu terus melahap kakinya sampai Wu menabraknya, menyuruhnya untuk mundur. Kedua pria itu saling menatap sejenak sebelum keduanya dipukul di wajah. Kerumunan bergegas maju, berteriak untuk tidak menyentuh Yanyan, tetapi Yanyan mengabaikan semua orang dan mendekati Yu, berterima kasih padanya karena membantu tepat waktu. Dengan emosional, dia mengatakan bahwa jika bukan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wu, yang sudah jatuh cinta, bergumam bahwa pesonanya sulit untuk ditolak. Namun, orang-orang di dekatnya melihat orang lain memegang tangannya dan bergegas maju, menyuruh Yud untuk melepaskan. Yud mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia juga tampaknya tidak bisa melepaskan. Yanyan bertanya apakah dia lebih kuat dari yang dia harapkan sementara Yud bertanya-tanya mengapa dia mempermainkannya. Dia akhirnya melepaskan tangannya dan mengatakan dia yakin dia bisa menanganinya, tetapi Yud tidak ingin terlibat dalam kegilaan ini dan kabur. Kemudian dia berada di gang, kelelahan karena melarikan diri dari orang-orang gila ini. Saat itulah seorang pria berjas muncul, mengatakan dia akhirnya menemukannya. Yud meminta pria itu untuk masuk akal, menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yanyan lah yang gila. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria itu hanya menggorok tenggorokannya. Yud bertanya siapa dia, tetapi pria itu lebih tertarik pada bagaimana Yud menghindari serangan itu. Sekarang dia yakin Yud terlibat dalam kematian putra sang tetua. Yud menyadari pria itu memiliki energi yang sama dengan mereka yang menyerangnya sebelumnya. Dia menerjam pria itu menggunakan langkah instan untuk berada di belakangnya dan mendaratkan pukulan yang membuatnya terhempas ke dinding. Yud mendekat dengan satu tangan di sakunya dan mengatakan dia meninggalkannya dengan beberapa tulang rusuk yang utuh karena dia butuh informasi. Tiba-tiba Yud hampir terkena bola hitam dan terlempar ke belakang. Pria botak muncul dan bertanya mengapa Yud begitu cepat. Dua orang lainnya muncul di belakangnya, mengatakan lebih baik melenyapkan mereka bersama-sama dan membagi hadiahnya nanti. Yud tidak yakin dia bisa menangani 3 lawan sekaligus. Saat itu, Wu muncul, mengatakan dia akhirnya menemukannya dan berterima kasih karena telah melemparkannya ke Yanyan. Tetapi kemudian Wu menyadari semua pria yang mengelilingi mereka dan bertanya apakah dia datang di waktu yang salah. Pria botak menjawab, tidak, kamu datang di waktu yang tepat. Wu hampir hancur, berteriak minta tolong dan bertanya apa yang sedang terjadi. Yud mendaratkan pukulan pada pria botak itu, tetapi tahu segalanya menjadi lebih sulit karena sekarang dia harus melindungi orang lain. Dia menyuruh Wu lari ke arahnya, tetapi dua pria lagi muncul, menyatakan tidak ada yang akan pergi hidup-hidup. Tiba-tiba, awan asap memenuhi udara. Dalam kekacauan itu, salah satu pria tidak sengaja melukai sekutunya dengan lutut. Dia meminta maaf dan yang lain menyuruhnya untuk berhati-hati. Melihat sekeliling, mereka tidak bisa menemukan Yanyan. Yud dan Wu pergi. Yanyan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Yud. Sesaat kemudian, mereka semua kelelahan dan Yanyan mengatakan tempat ini cukup aman. Dia menjelaskan bahwa pria-pria itu berasal dari Legiun Bela Diri tetapi tidak akan berani mengejar mereka di sini. Wu terkapar di tanah, mengucapkan bahwa dia tidak percaya dia diselamatkan oleh dewinya. Yud memperkenalkan dirinya kepada Yanyan dan mengatakan dia berhutang budi padanya, tetapi dia hanya memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini karena dia tidak ingin mendapatkan reputasi. Wu, yang sekarang jatuh cinta, bertanya-tanya bagaimana dia pernah berpikir sejenak dia mungkin seorang iblis. Tiba-tiba, Yanyan mengubah ekspresinya dan bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Yud bertanya mendengar apa? Dia mengatakan jelas suara detak jantungmu. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja diselamatkan oleh gadis sederhana yang menggemaskan dengan hati yang baik yang tidak meminta apapun sebagai imbalan. Pasti kamu berpikir dia sempurna sebagai calon istri, itulah sebabnya jantungmu berpacu. Pada saat itu, Yud menyadari gadis ini gila. Kemudian di taman, Yud bertanya mengapa jika dia begitu terampil, dia tidak melawan pria di panggung tadi. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kebijakan perusahaan, dia harus terlihat rentan dan lemah.
lemah. Itu satu-satunya cara untuk menjadi seseorang yang ingin dilindungi semua orang. Dia berpikir dalam hati bahwa temannya yang malang itu selalu ditipu. Dia mengabaikannya dan bertanya tentang Legiun Seniman Bela Diri. Yan terkejut, dia tidak tahu dan menjelaskan itu adalah kelompok pembunuh yang tentu saja menggunakan seni bela diri. Mereka adalah organisasi bawah tanah yang terkenal, tetapi jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus menghadiri lebih banyak acaranya. Dia menawarinya diskon jika dia melakukannya. Yan mengatakan dia akan memberinya diskon 20% jika dia memutuskan dengan cepat juga. Terlambat, Yud sudah kembali ke kota. Menyadari dia harus tumbuh lebih kuat karena legiun aneh ini. Dia ingat Nyoke menyebutkan dia akan membutuhkan giok spiritual dan memutuskan untuk meneleponnya. Dia menyuruhnya pergi ke toko giok, menyuntikkan energi ke batu-batu itu, dan dia akan tahu mana yang spiritual. Sebelum dia bisa bicara lebih jauh, dia mengatakan dia harus kembali berlatih dan menutup telepon. Yud ingat dia mendapat hadiah karena mengejutkan orang-orang di gang tadi. Sepertinya itu adalah teknik penetrasi, meskipun dia tidak tahu apa artinya. Untuk memujinya, dia menggunakannya dan melihat seorang wanita. Menyadari itu adalah teknik penetrasi visual yang memungkinkannya melihat kerangkanya. Kagum, dia mengeluh bahwa sistem sepertinya ingin mengubahnya menjadi dokter ortopedi. Kemudian, adegan beralih ke pasar barang antik. Beberapa pria mengawasi Yud menyuntikkan energi ke potongan giok, memurnikannya dalam prosesnya. Pemilik toko bertanya apakah dia memiliki semacam fetis giok karena dia meneteskan air liur pada mereka. Yud bertanya tentang harganya. Pemilik toko memuji matanya untuk kualitas dan mengatakan potongan giok itu bernilai 2 juta. Dengan canggung, Yud menjawab bahwa giok itu masih penuh kotoran, jadi dia akan memeriksa tempat lain. Saat dia pergi, dia bergumam bahwa orang itu merampok pelanggan lebih dari ban. Tiba-tiba, Xiao melihat Yud dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia menjelaskan bahwa dia sedang mencari jimat giok dan dia mengatakan itu kebetulan karena mereka ada dua. Dia memperkenalkannya kepada kakeknya, mengatakan ini adalah pria yang dia bicarakan tempo hari. Yud menyapa pria tua itu yang memperkenalkan diri sebagai Wang. Wang menyebutkan dia mendengar dari Xiao tentang seberapa kuat Yud dan bagaimana dia mengalahkannya dalam perkelahian. Untuk alasan itu, dia ingin mengundang Yud ke duel. Namun, Yud segera ingin menolak, mengatakan pria tua itu melebih-lebihkan. Wang meminta maaf, mengatakan dia menjadi penasaran dan bertindak tidak terduga. Xiao memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi dan mengatakan mereka bisa bermain saat ada kesempatan. Saat Yud memperhatikan pria tua itu berjalan pergi, Wu tiba-tiba mencoba hendak melayangkan pukulan, namun Yui sudah bersiap. Yui bertanya apakah Wu tidak merasa terlalu tua untuk menggunakan trik kotor seperti ini. Wu tampak terkejut dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh kakeknya itu. Wu merobek kemejanya hingga ototnya membuncah. Ia berkata tidak akan membiarkan siapapun mencuri kekaguman cucunya. Ia menyuruh Yui bersiap karena hari ini ia akan merasakan kekuatan dari sebuah kebijaksanaan. Mereka bersiap sejenak sebelum Wong meluncurkan serangkaian pukulan ke arah Yui. Xiao memohon pada kakeknya untuk tenang dan berkata bahwa masalah ini tidaklah seserius itu. Tetapi Yui menjawab bahwa sekarang kakeknya harus berjuang demi martabatnya. Wan memuji keterampilan Yui, namun mengatakan bahwa ia masih jauh dari layak mendapatkan kekaguman Xiao. Xiao berlari pergi sambil berkata ia harus mencari kakak Ling untuk menghentikan ini. Wang melompat ke arah Yui sambil mengaktifkan pukulan api. Yui berhasil menahannya, namun kesulitan mencari celah untuk melakukan serangan balik. Kemudian ia teringat teknik penetrasi saat Wan mendekat dan bertanya apakah Yui tidak bisa mengimbangi. Yui menggabungkan teknik penetrasi dengan tinju surgawi dan melayangkan pukulan tepat ke titik lemah Wan. Kombinasi teknik tersebut bekerja lebih baik dari yang Yui duga dan sistem pun memberi selamat kepadanya karena telah membuka tinju penetrasi. Yui menyerbu ke arah Wong sambil berkata bahwa inilah saatnya untuk serangan balik. Wong menyeringai dan berkata mereka akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Yui menyadari bahwa titik lemah Wong berada di bahunya, namun sayangnya Wong berhasil menghindar. Won mengejeknya dengan bertanya apakah tenaganya sudah habis. Won melayangkan pukulan telak ke perut Yui hingga membuatnya memuntahkan darah dan jatuh tersungkur. Won menepuk tangannya, mengatakan bahwa Yui butuh lebih banyak latihan. Waktu berlalu dan Yui terbangun sambil bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Tiba-tiba sesosok figur dengan pakaian aneh mendekat. Itu adalah sang permaisuri. Ia berkomentar bahwa ia tidak pernah membayangkan Yui suka tidur di jalanan. Yui yang malu segera bangkit dan bertanya mengapa ia ada di sana. Permaisuri menjelaskan bahwa ia mendengar sesuatu sedang dimurnikan di dalam tungku dan ingin memeriksanya. Ia berjongkok sangat dekat dengan Yui dan mulai membuka kancing kemejanya. Ia berkata hanya sedang memeriksa cedera dalam dan menyimpulkan bahwa Yui baik-baik saja. Sambil berdiri, ia menasihati Yui untuk belajar bahwa tidak semua musuh bisa dikalahkan. Itulah sebabnya ia harus memilih pertempurannya dengan lebih bijak. Yui mencoba menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan karena pria tua itu menyerangnya lebih dulu. Ia teringat saat memperhatikan cedera di bahuan selama pertarungan dan berpikir untuk menargetkannya. Namun, ia memutuskan untuk meleset dengan sengaja karena melukai pria tua itu terlalu parah dapat merusak reputasinya. Yui menyadari bahwa permaisuri tampak sedikit khawatir padanya dan bertanya apakah wanita itu takut kehilangan muridnya. Permaisuri membalas dengan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya dengan tangan kotornya. Sementara itu, Wan bertanya-tanya kemana perginya Yui. Ia mengakui bahwa anak itu lebih kuat dari yang ia duga, terutama pukulan terakhir yang terasa berbahaya itu. Namun, Wan yakin bahwa kemampuannya sendiri jauh lebih superior dan ia berhasil menghindari serangan Yui dengan mudah, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Bahunya benar-benar hancur meski ia tidak mengakuinya. Tiba-tiba, Xiao muncul bersama kakak Ling. Wan tampak terkejut dan Ling bertanya di mana. Suara narator mengingatkan pemirsa untuk memberikan like pada video ini agar membantu kreator membuat lebih banyak konten menarik bagi pemirsa. Aktifkan lonceng
lonceng notifikasi anak kali itu. Saya pamit.